Apalagi ain itu kan kemarin ketika disampaikan Ustadz Abdurrahman Dhani, begitu dahsyatnya toh. Karena hanya pensifatan kepada seseorang tanpa diiringi dengan doa keberkahan itu sudah bisa memberikan efek yang luar biasa. Itu loh ain yang namanya musijah dari satu sisi. Belum yang muhlika dari orang-orang yang memang benar-benar hasad, dengki, benci dan gak suka sama kita. Itu juga bisa memberikan efek yang dahsyat. Lah ain itu dari mana? Dari setan lagi. Ya. Di mana ketika seseorang mengungkapkan atau mensifati orang lain, di situ ada setan menumpangi dan melahap omongannya sehingga dia bisa memberikan efek yang luar biasa, memberikan mudarat bahaya bahkan penyakit. Dan efek ain itu bukan hanya kepada fisik, ya kepada benda-benda elektronik, ya bisa, kesehatan apalagi, kepada harta, kepada usaha, kepada yang lainnya. Wah, banyak. Itu siapa? Ya setan maneh gitu loh. Setan. Itu hanya dalam satu sisi ain. Belum sihir, belum yang kesurupan, tipe yang jauh dari ketaatan dan dalam ketersesatan seseorang itu. Nah, kalau ini memang betul-betul kita ngerti ilmu itu ya, oh ternyata memang gangguan setan tuh nggak ada yang berhenti dan itu nyata. Kalau kita bahas ain kemarin kan kita dengar Masya Allah ya, luar biasa. Kita semua ini takut. Jangan-jangan data validnya memang banyak orang terkena ain. Tapi jangan dikira akhirnya cuma karena ungkapan kebaikan, karena memuji, karena mensifati yang baik-baik itu enggak. Ini masih ringan, simpel. Yang bisa langsung menjadikan seseorang itu mati, meninggal dan sakit yang sangat luar biasa sakitnya, yaitu karena ain yang muhlika, yang menghancurkan, membinasakan dari orang-orang yang benar-benar hasad dan memiliki jiwa yang busuk, bahkan jiwa yang buruk. Itu memang lebih dahsyat dampaknya. Kalau dari orang-orang mungkin sama ngaji gitu ya masih ringan ya. Ya tergantung, kalau banyak emang ini jadi berat. Ya. Kalau satu jamaah gini ya iso ngeblak gitu loh ya. Bisa langsung pingsan, demam tinggi, kepala berat gitu. Itu kalau dari sekitar kita. Nah, dari orang-orang yang sangat benci dengan kita, wah itu jauh lebih dahsyat itu, ya. Dan kasus-kasus di lapangan orang terkena ain tuh, waduh, salah satu penyakit yang susah diobati, penyakit yang belum ditemukan obatnya, penyakit yang tipenya komplikasi, itu tanda-tanda kena ain. Bahkan tahun berapa? 10 tahun yang lalu ya, 2015. Ketika umroh itu ketemu tukang masak itu ya. Ketika di Saudi. Dulu awalnya gemuk gitu ya. Kemudian kok kelihatan lemes ya. Kita kelihatan kan tanda-tanda orang ini kelihatan ya. Dari mulai yang ngantukan gitu loh ya. Itu tanda-tanda ain. Kan ngantuk, ain kan mata gitu ya. Kalau ngantuk itu tanda-tanda kena ain gitu loh. Karena tidur itu kan fardu ain, kewajiban mata gitu loh. Ustaz ya. Tidur itu fardu ain, kewajiban mata memang. Kelihatan matanya sayup, kemudian nafasnya tersengal-sengal, kelihatan lemes, gak bertenaga gitu. Dia catering gitu yang ngasih makan, masakan gitu loh. Akhirnya dengan sekilas langsung mendekat, langsung ngobrol, curhat. Dulu saya tuh gemuk, saya itu sukses, tapi kayaknya ada orang nggak seneng sama saya, begini jadi sakit, ini banyak halnya. Nanti malam ketemu sama saya. Nah gitu, kasih waktu nanti malam ya. Gitu aja antara iya dan tidak, sampai nekat sama suaminya ke kamar. Baru kita ajak ngobrol,
baru sedikit, kemudian wah tanda-tanda ini kena ain kayaknya. Baru kita ruqyah, kita bawakan biasa kresek, lalu kita suruh mengeluarkan sendiri. Itu muntah-muntah sampai keluar darah dari hidungnya. Itu kan tanda-tanda kalau orang terkena ain gitu ya. Ketika diruqyah keluar darah dari hidungnya. Tapi kalau orang yang nanti pas muntah keluar darah, ini tanda sihir. Tapi kalau keluar dari hidung, ya ini tanda sederhananya ya, terkena ain. Diaini sama temennya sendiri. Gitu. Belum tentu sihir, gitu loh. Ain itu gitu, bisa menjadikan tubuh ini lemes, lunglai, bisa menjadikan bisnisnya juga merosot. Ternyata ya kena ain. Dampaknya kelihatan sekali. Di kasus-kasus ketika orang kena ain itu banyak terjadi gitu lah ya. Nah itu fakta di lapangan. Orang ini kena ain itu kan kena gangguan jin, kena gangguan setan. Kalau di Saudi sana dikit-dikit mau muji ya ain gitu, nggak boleh memang. Dahsyat, memang pengaruhnya langsung kelihatan. Kalau di sini ya karena orangnya belum familiar dengan ain, setannya ya seneng. Kan nggak ketahuan ya. Ya tinggal dia mau mengganggu apanya. Fisiknya kah, ataukah logiknya, kecerdasannya, ataukah ketaatannya, atau akhlaknya. Itu pengaruh. Jadi kerjasama, apalagi ada ain, ada sihir, ada jin yang diundang sendiri ke dalam tubuhnya. Sudah kolaborasi di dalam. Ulang tahun nang jero. Ulang tahun ketemu reuni ini angkatan berapa? Ini angkatan berapa? Ini kena kasus ainnya, kena kasus sihirnya, kasus kesurupannya, dan macam-macam. Apalagi dengan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan sendiri. Itu banyak kasus. Sehingga kurus orangnya itu, kurus sekali. Diobati ya nggak mempan. Dibawa ke dokter nggak ngerti apa penyakitnya. Itu tanda-tanda kalau di sebuah penyakit ya, pokoknya komplikasi, nggak ada obatnya atau susah diobati. Karena tidaklah Allah menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Kok susah diobati? Ini sudah indikasi. Penyakit-penyakit yang parah seperti apa ini? Yang kan nggak ada obatnya toh. Yang belum ditemukan obatnya seperti kanker atau semisalnya gitu ya, itu bisa jadi karena ain dan perpaduan yang lainnya. Ini masalah penyakit fisik. Ada orang dulu itu bagus, semangat, cerdas, kemudian kok menurun kecerdasannya, menurun semangat nuntut ilmunya. Ya bisa jadi juga karena ain. Ada yang usaha juga sama, dulu sukses, makin menurun omsetnya, macam-macam.